September 1944. Perang Dunia Kedua di Eropa tampaknya akan segera berakhir. Pasukan sekutu melaju kencang melintasi Prancis dan Belgia. Jerman Nazi tampak hancur, mundur tak teratur, dan moral mereka dianggap sudah runtuh. Di markas besar sekutu, optimisme begitu tinggi. Ada satu frasa yang terus diulang-ulang di antara para prajurit dan jenderal. Home by Christmas, pulang sebelum Natal. Mereka percaya satu pukulan terakhir yang telak akan menembus jantung industri Jerman, Ruhr, dan memaksa Hitler menyerah sebelum salju pertama turun. Namun, dalam perang, optimisme berlebihan seringkali menjadi resep menuju bencana. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah parade kemenangan, melainkan salah satu pertaruhan militer terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah. Sebuah operasi yang melibatkan armada udara terbesar yang pernah disaksikan manusia, keberanian ribuan pasukan penerjun payung, dan sebuah kegagalan tragis yang dibayar dengan darah. Ini adalah kisah tentang Operasi Market Garden, kisah tentang ambisi satu orang dan jembatan yang terlalu jauh. Ide ini lahir dari pemikiran Field Marshal Bernard Montgomery, komandan Inggris yang biasanya dikenal sangat berhati-hati. Namun kali ini, Monty mengajukan rencana yang sangat berani, bahkan bisa dibilang nekat. Rencananya terbagi menjadi dua bagian, market dan garden. Market adalah komponen udara. 3,5 divisi lintas udara, sekitar 35.000 tentara payung akan diterjunkan di belakang garis musuh di Belanda. Tugas mereka merebut dan mengamankan serangkaian jembatan vital di atas sungai-sungai besar, Maas, Waal, dan Rhine. Divisi Airborne Amerika ke-101 akan mengamankan jembatan di Eindhoven, Divisi Airborne Amerika ke-82 di Nijmegen, dan yang paling sulit, Divisi Airborne Inggris ke-1 akan mendarat paling jauh di utara di kota Arnhem. Sementara itu, komponen Garden adalah pasukan darat. Korps ke-30 Inggris, XXX Corps, dengan tank-tank Sherman mereka harus melaju secepat kilat dari perbatasan Belgia melintasi jembatan-jembatan yang sudah diamankan oleh pasukan payung tadi. Seperti berlari di atas karpet merah yang digelar khusus untuk mereka. Tujuannya membuat koridor sempit sepanjang 103 km langsung menuju perbatasan Jerman. Jika satu jembatan saja gagal direbut atau jika satu jembatan saja diledakkan oleh Jerman, seluruh operasi akan macet total. Banyak yang ragu. Letnan Jenderal Frederick Browning bahkan sempat berkata kepada Montgomery, "Sir, saya pikir kita mungkin mencoba melangkah satu jembatan terlalu jauh." Minggu 17 September 1944, siang hari yang cerah. Tiba-tiba langit di atas Belanda menjadi gelap, bukan karena mendung, tapi karena ribuan pesawat, angkut, dan glider. Penduduk Belanda keluar dari rumah mereka menatap ke atas dengan takjub. Ini adalah invasi udara terbesar dalam sejarah. Penerjunan awal berjalan sukses besar. Unsur kejutan berhasil. Pasukan Jerman di Belanda yang saat itu sedang menikmati makan siang hari Minggu yang tenang, terkejut bukan main. Jenderal Kurt Student, komandan pasukan payung Jerman, bahkan menyaksikan sendiri pesawat-pesawat sekutu melintas di atas markasnya. Di sektor selatan, Divisi Airborne Amerika ke-101 berhasil mengamankan sebagian besar target mereka. Di tengah, Divisi Airborne ke-82 mendarat dengan selamat. Dan di utara, pasukan Inggris mulai bergerak menuju Arnhem. Tampaknya Home by Christmas bukan sekadar mimpi, tapi ada hal-hal yang tidak diketahui oleh intelijen sekutu, hal-hal fatal. Pertama, radio komunikasi pasukan Inggris di Arnhem tidak berfungsi dengan baik. Satuan-satuan terputus satu sama lain. Kedua, dan yang paling mengerikan, sekutu mengira Arnhem hanya dijaga oleh orang tua dan anak-anak dengan sepeda. Kenyataannya, tanpa sengaja mereka mendarat tepat di tempat istirahat dua divisi Panzer SS elit Jerman, Hohenstaufen dan Frundsberg, yang sedang melakukan perbaikan tank.
Pasukan payung dengan senjata ringan kini harus melawan tank Tiger dan Panther. Sementara pasukan payung bertaruh nyawa menahan jembatan, pasukan darat Garden, Korps ke-30 mulai bergerak. Namun masalah segera muncul. Jalan menuju Arnhem hanyalah satu jalur jalan raya sempit yang ditinggikan di atas tanah rawa. Satu tank terdepan hancur, seluruh konvoi di belakangnya berhenti total. Jerman dengan cepat menyadari hal ini dan terus menyergap konvoi dari sisi jalan. Tentara Amerika menyebut jalan ini sebagai Hell's Highway atau Jalan Raya Neraka. Jadwal mulai berantakan. Di Nijmegen, Divisi Airborne ke-82 terlibat pertempuran brutal. Mereka harus melakukan penyeberangan Sungai Waal yang legendaris menggunakan perahu kanvas kecil di siang bolong. Di bawah hujan peluru senapan mesin Jerman hanya untuk merebut ujung jembatan. Itu adalah misi bunuh diri yang dilakukan demi membuka jalan bagi tank Inggris. Mereka berhasil. Jembatan Nijmegen direbut, tapi waktu sudah terbuang terlalu banyak. Di utara di Arnhem, jam terus berdetak. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Letnan Kolonel John Frost berhasil menduduki ujung utara jembatan Arnhem, tapi mereka terisolasi. Mereka dikepung total, tanpa suplai, tanpa bantuan tank dan amunisi yang menipis. Di Arnhem, apa yang terjadi adalah sebuah tragedi kepahlawanan. Batalion kedua pimpinan John Frost bertahan di ujung jembatan selama 3 hari 4 malam. Jauh melebihi rencana awal yang hanya 48 jam. Bayangkan situasinya. Mereka berada di dalam rumah-rumah bata, sementara di luar, tank-tank Jerman menembaki mereka dari jarak dekat. Rumah-rumah terbakar, air habis, obat-obatan habis. Para prajurit yang terluka dirawat di ruang bawah tanah yang gelap dan penuh debu. Setiap kali Jerman meminta mereka menyerah, jawabannya selalu sama. Tembakan balasan. Namun, keberanian saja tidak cukup melawan baja. Korps ke-30 yang seharusnya menyelamatkan mereka tertahan hanya beberapa kilometer di selatan karena perlawanan Jerman yang kian sengit. Mereka begitu dekat namun tak terjangkau. Akhirnya dengan hancurnya posisi mereka dan tidak adanya peluru yang tersisa, suara tembakan dari posisi John Frost perlahan sunyi. Mereka yang selamat ditawan. Sisa divisi Airborne ke-1 yang berada di pinggiran kota di Oosterbeek membentuk perimeter pertahanan terakhir berbentuk tapal kuda. Mereka dibantai oleh artileri Jerman. Hutan di sekitar mereka hancur lebur. Ini bukan lagi soal merebut jembatan, ini soal bertahan hidup. Pada malam tanggal 25 September, perintah menyakitkan itu turun, mundur. Di bawah guyuran hujan deras, sisa-sisa Red Devils, julukan pasukan payung Inggris, menyelinap keluar dari Oosterbeek, menyeberangi Sungai Rhine kembali ke wilayah sekutu. Mereka meninggalkan ribuan rekan mereka yang gugur atau terluka yang tidak bisa dievakuasi. Dari 10.000 orang yang mendarat di Arnhem, kurang dari 2.400 yang berhasil kembali dengan selamat. Operasi Market Garden gagal mencapai tujuan utamanya. Jembatan Arnhem tetap di tangan Jerman. Perang tidak berakhir pada Natal tahun 1944. Malah, kegagalan ini memperpanjang perang dan menyebabkan Belanda mengalami Hunger Winter atau musim dingin kelaparan yang mengerikan di bawah pendudukan Nazi. Montgomery bersikeras bahwa operasi itu 90% sukses. Namun Pangeran Bernhard dari Belanda menjawab dengan tajam, negara saya tidak mampu lagi membiayai kesuksesan ala Montgomery. Market Garden mengajarkan kita harga mahal dari sebuah ambisi yang meremehkan musuh. Namun, di balik kegagalan strategis itu, sejarah mencatat keberanian luar biasa dari para prajurit biasa. Mereka yang melompat ke dalam api, bertempur di jembatan yang terlalu jauh, dan memberikan segalanya demi sebuah harapan perdamaian.